Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi 'azza wa jalla. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan yang dimilikinya dan segala semua pujian-pujian miliknya. Maha suci Allah dengan segala-galanya dan kebesaran-kebesaran yang dimilikinya. Jemaah salat subuh Masjid Raya yang kita cintai, sebelumnya yang saya hormati pengurus dan jajaran pengurus masjid yang kita cintai ini, serta seluruh panitia di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Ayanda, ibunda, para cerdik pandai, orang-orang tua kita yang sama-sama kita banggakan, serta kaum muslimin dan muslimat jamaah yang sentiasa menunggu sambil beriktikaf di rumah Allah, khususnya menunggu waktu isyraq atau waktu syuruk yang pada hari ini kita ketahui bersama. Sebagai hamba Allah yang sentiasa ketika kita duduk di antara dua sujud mengucapkan Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ufirli warhamni, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, kasihanilah aku ini. Kasihku ya Allah, kasihanilah aku ini. Wajburni, tutupilah aib-aibku selama ini ya Allah. Engkau tahu aibku, sedangkan aku tak mampu jika aku dibukakan aibku di hadapanmu ya Allah, khususnya di antara makhluk-makhlukmu ya Rahman ya Rahim. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Warzuqni, berilah aku rezeki. Kami hidup di dunia ini ya Allah, kami hidup menjalankan kehidupan seperti mana orang-orang sebelum kami. Kami merasa lapar, kami merasa haus, kami butuh ini, memerlukan satu yang lainnya. Warzuqni, berilah kami rezekimu ya Allah. Warfa'ni warzuqni wahdini, sentiasalah engkau berikan kami petunjuk ya Allah, hidayahmu ya Allah. Kami sering goyang, kami sering gelisah, dicoba satu kami sudah ragu, dicoba satu kami sudah tidak tahu, dicoba satu sehingga kami terhilang apa yang menjadi pegangan hidup kami. Wahdini wa'afini, maafkan kami, berikan kami kemaafan kami. Wa'afini wa'afu andi, dan yang terakhir di antara doa yang kita baca duduk antara sujud, berilah kami ampunanmu ya Rahman. Tanda kutip di sini yaitu berilah kami sentiasa kesehatan agar kami dapat melakukan ibadah. Antara doa yang kita lakukan itu menunjukkan kita sebagai hamba Allah dan menunjukkan kita ini tiada kekuatan selain daripada Allah. Ma bika bitakabburin, untuk apa engkau lagi sombong di muka bumi ini? Farka'u wasjudu, disuruh engkau ruku, kenapa engkau tidak ruku? Wasjudu, disuruh engkau bersujud, kenapa engkau lagi tetap mengatakan aku masih di atas, sedangkan Allah sudah memerintahkan wasjudu. Kalau sudah kalimat wasjudu seluruhnya kita disuruh sujud, berarti kalau sudah seluruh disuruh sujud, maka seseorang pun
di antara kita semuanya pun tetap diperintahkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud bukan berarti sujud begitu, tetapi tetap disebutkan sujud dengan memuji dan memusucikan Allah. Salah satunya membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu mari kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita apa yang kita lakukan khususnya pada pagi ini bertepatan hari Jumat ini, bertepatan minggu yang mulia, dalam sepekan inilah hari Jumat. Semua kita tahu, ambillah peluang-peluang ini. Afala ya'lamuna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya'lamu di sini apakah engkau tidak tahu? Maka kalau hari Jumat ini Allah sudah beritahukan kepada kita, famalakum illa ayyuminun. Tak lain dan tak bukan adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lafazkan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta salam kepada beliau. Salamun alaika ya Rasulullah, salamun alaika ya Habiballah. Ayanda dan ibunda jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Yang duduk sekarang ini bukan berarti dia hebat, tapi kita sama-sama watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Pada pagi hari ini kita sedikit menyentuh dengan kekuatan dan seutamaan iktikaf yang kita ingin tambahkan ibadah kita khususnya di bulan Ramadan. Kita ingin tambah. Takkan mungkin seseorang yang manusia mempunyai akal pikiran yang di dalamnya wajib diisi ilmu pengetahuan, ia tidak mau menambah ilmu yang lain. Apakah cukup dengan ilmu tentang berpuasa? Tentu tidak cukup. 30 hari insya Allah kita akan melakukan ibadah. Mulai dari terbenamnya matahari, masuknya bulan suci Ramadan yang kita ketahui di awal Lailatul Ramadan, mulai malam pertama disunnahkan kita untuk beribadah. Salah satunya selepas ibadah fardu, yaitu ibadah sunnah, tanda kutip salat sunat tarawih. Kemudian dilanjutkan pada paginya, yaitu kita melakukan ibadah puasa. Apakah ini kita rutinkan terus? Tentu ada kejemuhan dalam beribadah. Maka kita ingin bertambah. Walau kana qalila, walau kana saghira, walau kana qimmatul khairi. Walaupun ibadah itu sekecil, tapi kita ingin menambah paling tidak untuk diri kita sendiri. Maka jemaah subuh yang dirahmati Allah, tentang keutamaan iktikaf, mari kita sedikit agar kita tetuh istiqomah. Pengurus masjid sedang mengimbau kepada kita, mari kita sama-sama beriktikaf. Mengajak kita, mari kita melakukan iktikaf. Bukan berarti iktikaf itu hanya semata-mata duduk diam begitu saja, atau tidur begitu saja, atau hanya sholat saja. Banyak ibadah-ibadah yang bisa lakukan, yang kita lihat berpandu daripada hadis-hadis Rasulullah selepas kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil salah satu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menceritakan tentang ada di dalamnya kalimat i'tikaf. Salah satunya dari surah Al-Baqarah ayat 187 dan juga kami ambil dari surah Al-Baqarah ayat 125. Kita lihat firman Allah, kita ambil salah satunya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa'idna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Shadaqallahul azim. Yang artinya yang sederhana. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat berkumpulnya bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat.
Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beriktikaf, yang ruku di dalamnya dan yang sujud di dalamnya. Al-Baqarah ayat 125. Bahagian daripada tentang adanya i'tikaf, orang yang i'tikaf disebut dengan raqi'un. Orang yang i'tikaf disebut dengan atif. Atif artinya orang yang beriktikaf. Kalau Allah sudah menyebutkan, dalam surah Al-Baqarah juga ada disebutkan, dalam ayat Allah di sini dilafazkan, wal aqifuna fil masajid, dan sentiasa mereka itu beriktikaf di rumah-rumah Allah. Maka disinilah salah satunya dalil yang boleh kita lakukan untuk beriktikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah ayat Allah. Kalaulah hanya difokuskan semata-mata di Mekah dan Madinah, tentu kita merasa kesusahan, tentu merasa berat. Pertama, jauh. Yang kedua, kesehatan belum mengizinkan. Yang ketiga, kemampuan untuk melangkah sangat terpikir menjadi beban. Maka dalam satu ajaran Allah SWT yang terpapar dalam ayat kita yang sering kita dengar, innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Segala sesuatu yang sukar itu akan dimudahkan oleh Allah. Maksudnya Allah tahu hambanya tidak mampu untuk melakukan apa yang ia inginkan. Tetapi hamba Allah itu dia tetap akan mengadu kepada Allah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah tata cara i'tikaf khususnya di bulan suci Ramadan? I'tikaf dibagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan i'tikaf sunnah, yaitu i'tikaf yang dilakukan secara sukarela semata-mata untuk beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang insya Allah kita lakukan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Itu namanya i'tikaf sunnah. Dapat kita lakukan. Ada niat dulu. Masalah kita kerjakan nanti apakah bisa 10? Mudah-mudahan bisa 10 sampai hari terakhir. Tergantung kemampuan kita. Jangan gara-gara sunnah kewajiban terabaikan. Kita bimbang nanti kewajiban kita lupa. Orang-orang yang di Mekah dan Madinah, kalau kita pergi umrah ke sana khususnya di bulan Ramadan, mereka apabila sudah melakukan, mereka pulang lagi ada kewajiban. Kalau kita tanya, lima tarji', lima ta'awul al-bait, kenapa balik nih? Bahasa awak lah kalau bahasa kita terjah. Fi wajib enggak? Ada kewajiban saya. Kita tanya pingin tahulah, maklumlah kita masa itu masih mahasiswa. Apa di antara kewajibannya? Ingin tahu. Oh, saya kepala keluarga. Ngurus anak, kata dia, nak ngurus anak dulu. Nah, melihat keperluan dalam rumah tangga. Yang satu lagi orang berdagang, saya berdagang enggak buka toko nanti. Atau saya mengambil barang yang enggak masukkan di toko. Walaupun toko nanti buka pada saat-saat yang terakhir kita jam 3 sore ke atas. Pada masa itu. Dan adapun orang yang menuntut ilmu mereka pulang dulu. Kenapa? Nanti kami masuk kelas. Ada kelas tahfiz yang di Mekah dan Madinah, ada semacamnya. Mereka pulang. Padahal malamnya mereka duduk beritikaf. Jemaah yang dirahmati Allah. Kesimpulannya, kedudukan hukum sunnah jangan juga terabaikan dengan kedudukan yang wajib. Yang wajib ini loh yang wajib. Sunnah jangan terlalu kita paksakan. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada i'tikaf wajib. I'tikaf wajib ini menurut fuqaha disebutkan bahwa adanya atau diawali dengan nazar atau disebut dengan janji.
Seperti kalau Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan aku sakit, maka aku beriktikaf di masjid selama 3 hari. Kalau aku sembuh dari penyakit, maka aku akan melakukan iktikaf 3 hari atau beberapa hari. Berarti dia dikategorikan iktikaf secara wajib. Karena ada nazar. Ada janji dia kepada Allah. Maka iktikaf 3 hari itu menjadi wajib hukumnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukun atau sebelum seseorang itu melakukan ibadah, tentu ini harus tahu rukun. Sama seperti kita sholat. Apabila seseorang ini melakukan sholat, wajib mengetahui rukun sahnya sholat. Apabila orang tidak melakukan ibadah haji, wajib harus tahu rukun ibadah haji. Ingin melakukan ibadah umrah, harus tahu ibadah umrahnya rukunnya apa. Dan sebagainya. Sebab rukun itu sama dengan tiangnya. Rukun itu sama dengan tonggaknya. Jadi kalau patah, maka tidak. Bagaimana yang di atasnya? Jemaah yang dirahmati Allah. Ada juga kaul fikih mengatakan rukun itu bagaikan pondasi. Kalau pondasi hancur bagaimana? Maka inilah dalam ajaran kita ada sesuatu pekerjaan yang harus kita lakukan, yang harus kita ketahui. Kalau bahasa indah dalam ibadah, rukunnya. Apa rukun i'tikaf? Salah satunya niat yang ikhlas. Hal ini karena semua amal yang kita lakukan nanti tergantung pada niat kita. Contoh, masjid kita nanti yang kita cintai akan melakukan i'tikaf, tadi kita dengar dari pengurus. Insya Allah jam 3 nanti kita akan melakukan i'tikaf. Bolehkah orang yang atau bolehkah jemaah sebelum jam 3 duduk di masjid? Boleh. Selama masjid itu siap untuk menerima jamaah. Kadang-kadang salah tafsirkan. Masjid tutup sekejap. Oh, ini masjid tidak boleh i'tikaf. Itu salah tafsir. Karena apa? Karena pengurus ada yang mau dikerjakan di dalamnya. Bisa jadi kebersihan belum dibersihkan. Bisa jadi tempat-tempat yang layak belum disiapkan. Bisa jadi tempat ibadah belum lagi dibersihkan. Banyak. Jadi kita hanya husnuzan saja. Nah, apabila dibuka boleh. Sama ketika kita berada di Mekah dan Madinah. Jangan disalahkan. Oh, pintunya tutup nih, kita tak boleh masuk. Aina kunta su'zbiz ammi. Kenapa kita sentiasa melakukan prasangka yang buruk? Rupanya mereka, kalau kita tanya, mereka sedang membersihkan dan melantaikan serta memberikan wangi-wangian di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal inilah yang harus kita ketahui. Niat dulu walaupun belum sampai. Saya udah niat nih, tapi datang ke masjid raya masih tutup. Tetap kita mendapat pahala. Nah, jam 3 yang akan kita laksanakan insya Allah. Nah, kita datang duluan, silakan buat ibadah-ibadah yang. Ibadah itu banyak. Bukan ketergantungan daripada pengurus, bukan ketergantungan daripada imam. Imam biasanya hanya membawa yang sudah sepakati, tanda wajib yang wajib. Kalau sudah wajib ini yang telah disepakati oleh pengurus. Ada yang wajib di hadapan Allah, ada yang wajib di hadapan manusia. Mana yang wajib di hadapan manusia? Salah satunya yang telah disepakati oleh manusia atau disepakati oleh masyarakat. Itu bagian wajib. Karena wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kamu dalam suatu perkara. Nah, salah satu daripada musyawarah itulah yang dilakukan oleh pengurus-pengurus yang diamanahkan untuk mengurus. Salah satunya amanah mengurus rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat. Walaupun nanti jam 3 terlewat, tapi buat ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak jenuh. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Tadi di rumah tidak sholat sunnah wudu, lakukan di sini, tidak apa-apa. Karena ibadah dia. Oke, letih, duduk zikir. Ada semangat lagi nak sholat lagi. Sholat apa yang kita mau? Nah, tiba masanya melakukan ibadah dari hasil musyawarah. Kita jam sekian kita akan melakukan ibadah. Baru kita menjadi makmum. Jadi ada ibadah nafsiyah, ibadah untuk diri sendiri, ada ibadah yang dibawa oleh imam, tanda kutip ibadah berjamaah, dipandu oleh satu imam.
Cantik Islam itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara rukun itikaf, berdiam di tempat. Seperti mana ayat yang kita baca tadi, berdiam dia. Berdiam bukan berarti kewajiban kita tak abaikan, salah. Kewajiban ada kewajiban nafsi, kewajiban diri sendiri. Contoh ya Pak ya. Ini kita nih duduk di masjid nih, tiba-tiba sakit perut kita nih. Wajib menghilangkan penyakit itu. Contoh nak buang air kecil. Kita paksakan penyakit. Bukan ibadah yang salah, diri kita yang merusakkan ibadah kita. Itu ibadah wajib untuk diri sendiri. Terasa kita. Kenapa kita paksakan? Adakah Rasulullah SAW di dalam kisah-kisahnya, ketika Rasulullah SAW melakukan sholat berjamaah dengan para sahabatnya, ada sahabatnya batal wudu, keluar dia. Padahal dia sudah barisan depan dan di belakangnya banyak jemaah. Tahu sendirilah kisah-kisah Nabi SAW dalam sholat berjamaah. Tidak pernah satu saf. Banyak. Nah, saf pertama di belakang imam lagi. Keluar dia. Keluar pergi dia menyelesaikan masalah pribadinya sendiri. Khusus tanda kutip membersihkan diri. Apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat selepas sholat? Ya Rasulullah, ra'aitu ahadan minkum yakhrujuna bis-saffi. Ya Rasulullah, aku melihat, kata sahabat, ya Rasulullah, aku melihat ada suatu sahabat kita yang di belakang engkau, keluar dia ketika kita sedang sholat. Bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, setelah aku tanya, dia mengeluarkan hajat dia. Kalau bahasa Arab kan suka hajat, dia tidak langsung tembak bahasa, tak langsung saya nak kencing, dah. Dia ada bahasa hajat. Hajat itu kan macam-macam. Hajat, hajat ni. Kalau orang kita kan kata kencing lah, langsung bedil gitu kan. Kalau bahasa Arab ada bahasa yang seperti itu. Ada hajat ini. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Dengan dalil itulah banyak lagi kisah-kisah yang berlaku. Ada pada masa itu orang duduk sedang sholat, tak mampu dia duduk, tiba-tiba duduk. Maka Rasulullah membolehkan. Jadi hal-hal seperti inilah menjadi suatu dalil untuk kita melakukan suatu ibadah. Maka berdiam diri di masjid bukan berarti kalau ada hajat kita paksakan, berarti Islam itu keras kata orang nanti. Sedangkan Islam itu dia rahmah. Islam itu ya agama yang selamat, yang membawa kita tenang. Ayat yang dibacakan imam tadi tenang kita. Surah Sajadah rakaat pertama, surah Al-Insan rakaat yang kedua, tenang dia. Tenang kita. Apalagi kita memahaminya. Dan ini sudah tidak asing lagi. Surah Sajadah dikumandangkan oleh di mana-mana masjid setiap hari Jumat. Pada waktu sholat subuh. Apakah itu wajib? Tidak, tak wajib. Tapi karena kita mampu, ada di antara kita mampu, kenapa kita tak gunakan? Siapa yang mampu? Imam kita. Bukan mampu menghafal, tapi dia tahu huruf-hurufnya itu. Di mana dia wakaf, di mana dia akan berhenti, di mana dia tahu dia. Bahkan kalau kita terjemahkan itu tepat, dia berhenti. Tepat kita terjemahkan. Fa'amal lazina amanu. Di antara orang-orang yang sangat beriman itu akan sentiasa melakukan amal soleh. Orang beriman itu kuncinya. Orang beriman akan sentiasa melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh bukan berarti melakukan yang harus ini tidak. Sesuai dengan kemampuan di rukun ini artinya kita kembali kepada rukun i'tikaf. Rukun yang kedua, berdiam diri di masjid. Bagaimana pandangan ulama? Di sini ada dua pendapat ulama tentang masjid tempat i'tikaf. Sebagai ilmu, saya terpaksa menyampaikan sebagai ilmu. Kita ambil salah satunya boleh. Imam Malik membolehkan. Arti kata boleh i'tikaf di masjid, boleh kata Imam Malik. I'tikaf di setiap masjid boleh. Sedangkan ulama Hanabilah, artinya Hanabil, pengikut-pengikutnya itu disebut dengan Hanabiyah. Pengikut-pengikut Hanabiyah itu mengatakan
Sama seperti Asy-Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri. Tapi kalau Syafi'iyah itu pengikut para Imam Syafi'i. Tapi dikembangkan dengan ilmu, tidak jumud. Tidak hanya kata itu, tapi dikembangkan. Salah satunya Imam An-Nawawi. Dalam kitab dia yang ada di rumah kami ada 23 jilid kitabnya. Besar kitab dia itu, di rumah kita sebesar ini. Besar lagi sedikit. 23 jilid Imam An-Nawawi. Dia mengakui saya adalah salah satu murid daripada Asy-Syafi'i. Itu pun ada terdapat pendapat yang agak jauh dengan hal yang Imam Syafi'i, tapi beliau tetap mengakui gurunya. Jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata Hanabiyah menjelaskan? Hanabilah mensyaratkan agar itikaf itu dilaksanakan di masjid yang dipakai di dalamnya sholat berjamaah dan atau sholat Jumat, sehingga orang-orang yang itikaf dapat selalu melaksanakan sholat jamaah dan tidak perlu lagi meninggalkan tempat itikafnya menuju masjid lain, kata mazhab Hanafi pengikut-pengikutnya. Pendapat inilah dikuatkan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah. Ini pengikut Imam Syafi'i. Bahwa yang afdal itikaf itu adalah itikaf yang di dalamnya di masjid atau di masjid jami', di masjid yang penuh di dalamnya melakukan sholat berjamaah. Karena Rasulullah SAW di masjid jami' lebih afdal lagi, kata Rasulullah, dan bisa dilaksanakan di salah satunya yang penting di dalamnya ada sholat berjamaah. Bagaimana kalau orang itikaf di Masjidil Haram? Itu tentu lebih afdal, karena tahu duduknya di Masjidil Haram, di Makkah dan di Madinah kita tahu sendirilah pahalanya. Sholat saja yang lainnya apalagi beritikafnya. Hal-hal yang disunnahkan yang berhubungan dengan waktu itikaf. Disunahkan bagi orang yang beritikaf untuk memperbanyakkan ibadah dan takarrub kepada Allah. Banyak, lakukanlah ibadah yang telah saya sampaikan. Semua yang kita lakukan ini untuk dan bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada ustaz, dia terpaksa menjaga kendaraan. Apakah itu tidak ibadah? Ibadah, karena ada nilai amanah di dalamnya. Walaupun suatu hari dia pertama kali dia masuk masjid, lepas itu karena ada amanah saya jaga di luar. Apakah dia termasuk itikaf? Ada Pak, itu termasuk itikaf. Maka kita jelaskan dengan fikih. Nah, kemudian karena ada amanah di dalamnya. Di antara yang bisa kita lakukan selama kita beritikaf, bisa melakukan sholat sunnah. Salah satunya kita tentulah sholat malam itu sholat tahajud. Kemudian membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, beristighfar, bersolawat kepada Nabi dan sebagainya. Dan menambah ilmu pengetahuan. Jadi kita harapkan begitulah indahnya Islam. Dia tidak hanya satu ibadah, tapi banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Dalam upaya memperkokohkan keislaman kita dan ketakwaan, perlu dalam itikaf itu bimbingan. Maka masjid yang kita dengar pengumuman itu, pengurusnya, kita ada ustadznya, kita ada ahlinya, ada yang mengertinya. Maka di sini dapat kita tak tahu, tanyakanlah kepada yang tahu. Ya. Tak tahu, tanyalah yang orang yang lebih tahu agar kita selamat. Mana yang diperbolehkan selama itikaf? Pertama, keluar dan dari tempat itikaf untuk mengantar istri boleh, sebagaimana dilakukan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya pernah melakukan terhadap istrinya bernama Sofiyah radhiyallahu anha.
Dia mengantar istrinya, batu dia masuk lagi ke masjid. Yang kedua, menyisir atau mencukur rambut, memotong kuku dan membersihkan tubuh dari kotoran dan sebagainya. Beberapa hal yang dibolehkan. Masa mandi tak boleh orang itikaf? Ketika berasa dia badannya kotor, pengen mandi lah boleh. Tidak apa, itu datang lagi ke masjid. Ya, bukan hanya dipahamkan mandi di masjid, bukan itu maksudnya di sini. Kita ada nih, rasanya rumah pun udah dekat, saya nak pulang sebentar. Saya nak mandi atau nak membersihkan badan, baru datang lagi ke sini. Yang ketiga yaitu keluar ke tempat yang memang amat diperlukan. Tadi kita sebut seperti membuang air atau punya hajat atau terpaksa menyuapkan anak, makan, minum dan sebagainya. Dan boleh juga makan, minum dan tidur di masjid dengan sentiasa menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah itu tersebut. Tapi kalau suatu masjid tidak dikasih kita tidur, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati sebab mungkin masjid itu ada kejadian-kejadian. Tanyalah pengurusnya. Jangan berkecil hati sebab ibadah itu tidak hanya satu cara, tapi bisa bermacam-macam cara. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, hal-hal yang membatalkan iktikaf. Tak mungkin tadi ibadah sunnah ada dan tidak mungkin ada yang bisa menyebabkan ibadah ini. Maka perlu kita ketahui hal-hal yang membatalkan itikaf. Pertama, meninggalkan masjid atau tempat itikaf dengan sengaja tanpa keperluan meskipun sebentar. Karena meninggalkan masjid berarti mengabaikan salah satu rukun itikaf, yaitu berdiam di masjid. Ustaz, kami perempuan bagaimana? Nanti saya akan jawab. Ya, ini kita secara umumnya saja. Yang kedua, murtad. Ini jelas, itu keluar dari agama Islam. Yang ketiga, hilang akal karena ia mabuk, gila, majnun, maka tidak bisa dikatakan dirinya beriktikaf. Lebih baik keluar dahulu, selesaikan masalah pribadinya. Yang berikutnya, yang keempat, haid, kemudian nifas, dan yang keenam, berjima atau bersetubuh dengan istri tetapi memagang tanpa ada hal yang dilarangkan. Dan yang ketujuh, pergi sholat Jumat bagi mereka yang membolehkan itikaf di musola yang tidak digunakan sholat Jumat. Hal-hal seperti ini yang perlu kita ketahui. Maka supaya kita itikaf itu punya dasar hukumnya dan tahu larangan-larangannya. Ini dibolehkan. Oh, ada larangan. Sama seperti kita bawa kendaraan. Ini boleh, ini tak boleh. Jadi untuk siapa itu semua? Untuk kita semua. Untuk keselamatan kita. Sama kita ibadah ini. Untuk apa kita melakukan adanya larangan di sini? Agar ibadah kita diterima. Nah, bagaimana kita diterima? Ya itulah salah satunya mengetahui mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, keutamaan iktikaf. Iktikaf disyariatkan dalam rangka mewujudkan hati dengan berkonsentrasi, memaksimalkan mungkin dalam beribadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya disebutkan, iktikaf disyariatkan dengan tujuan agar hati sentiasa beriktikaf dan bersimpuh di hadapan Allah. Berkhalawat dengannya. Berkhalawat di sini, khalawat itu bercampur, seolah-olah Allah itu sudah berdekat dengan kita. Nah, buatlah apa yang. Kalau sudah mengatakan berkhalawat dengan Allah, berarti dia berbuat. Yakin Allah sudah tahu apa yang dia buat. Nah, kemudian memutuskan hubungan sementara dengan sesama makhluk dan berkonsentrasi banyak dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga pahalanya itu tidak
mengurangi nilai yang diperlukan di dalam dalam selama kita beritikaf. Jemaah yang dirahmati Allah, pahala itikaf ini sangat banyak. Kalau sudah duduk aja sudah mendapat pahala. Mulai kita masuk dari masjid saja sudah itu pahala. Apalagi kita sambung dengan bacaan doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Masuk. Tak dapat pahala gitu. Dapat. Tambah lagi masuk kaki kanan. Udah 2 pahala. Ini kalau kita menghitung aja lah. Tapi banyaknya serahkanlah. Yang kita hitung satu-satu. Jalan duduk, sholat tahiyatul masjid dah 3. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar 4 kali, 4 dah. Itu yang nampak yang bisa. Apa kata hadis Rasulullah SAW? Madama fihi zikrullah, madama fihi amalulillah. Selama dia duduk, selama dia berada di rumah Allah, baik itu duduk, berdiri dan sebagainya, ingatlah naungan malaikat mensayapkan atau mengembangkan sayapnya bagi orang-orang yang berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah dalam hadis Nabi, salah satu tempat yang mulia orang yang meninggal dunia adalah berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat di dalamnya ada majelis zikir, malaikat pun ikut serta, semak mendengarkan, karena membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah gambaran yang mungkin kita sudah tahu tentang itikaf, tapi kita sama-sama ingin juga, bukan Bapak Ibu, saya pun juga ingin beritikaf. Walaupun kita sudah buat sebelumnya mungkin belum semaksimal, maka dengan detik-detik terakhir 10 Ramadan biasanya pengurus mengingatkan kembali, silakan mari kita ibadahkan, baik ibadah secara fardi sendiri-sendiri maupun berada ibadah jamaah, ibadah dilakukan secara berjamaah, apakah lagi dipandu dengan orang-orang yang kita tidak ragu memandukan kita, membawa kita sehingga kita selamat kepada jalur-jalur yang ditetapkan. Sebaiknya Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan salat sunat syuruk atau isra, kita buka pertanyaan yang bisa kita kongsi bersama, baik itu yang berhubungan dengan itikaf atau judul kita pada pagi hari ini ataupun yang lainnya, mudah-mudahan kita dapat kongsi bersama. Wallahu a'lam bissawab. Ya Ayanda, silakan. Adakah waktu yang ditentukan dalam beriktikaf? Dari ayat Al-Quran tidak ada ditentukan. Dari hadis Rasulullah SAW tidak ada ditentukan. Tetapi ya, apabila sudah ada niat, silakan beriktikaf. Nah, kenapa orang banyak beriktikaf di 10 terakhir Ramadan? Karena di situ ada hadisnya. Salah satunya kabar gembira, rebutlah engkau malam-malam Lailatul Qadar. Disuruh merebut kita. Nah, kenapa? Merebut. Dan alhamdulillah ada yang mampu membimbing kita. Itu saja. Jadi waktu yang ditentukan tidak termasuk dalam rukun. Ya Pak ya. Ada niat, misalnya kita sekarang masuk itikaf nih Pak. Yang kita dengar pengajian pagi, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akifina fil masajid, duduk bersama orang-orang beritikaf. Mudah-mudahan kita termasuk. Jangan sampai kita tidak termasuk golongan ini. Kita masuk golongan yang baik-baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Maka tidak ada ketentuan, ya Pak ya, tidak ada ketentuan dalam ini, tidak ada. Ada niat, masuk. Mulailah kita beritikaf. Apakah perlu sholat sunnah? Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Langsung selepas itu berniat, sengaja aku beritikaf di rumah Allah karena Allah Ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kenapa perlu ada fi hadzal masjid? Nanti mana tahu kita entah bagaimana. Apalagi orang di alam kerja, dia sudah terbiasa i'tikaf. Mungkin pada di alam kerja itu setelah kerjanya dia mungkin belum bisa pulang, dia i'tikaf di masjid lain. Maka dibantu dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beri'tikaf di rumah Allah ini karena Allah Ta'ala. Jelas ya Pak ya? Tidak ada. Lepas zuhur nanti boleh. Lepas sholat sunat isyraq, dua, pulang, mandi sebagainya, datang lagi boleh.
Yang penting kita jaga rukun lah. Makanya kenapa malam digalakkan atau orang banyak melakukan malam, bukan kita sebanyak nih Pak, semua hampir seluruh dunia Pak melakukan seperti itu, karena di dalamnya juga salah satunya kita mencari malam Lailatul Qadar. Apakah dapat tak dapat itu urusan Allah. Ya, tapi usaha kita sudah dicatat oleh malaikat Raqib selama niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ayah anda? Untuk kaum hawa, alhamdulillah. Bolehkah kita itikaf di rumah? Tak masuk rukun bagi kaum laki-laki. Nah, kaum wanita dibolehkan untuk beritikaf di rumah. Karena ada kewajiban rumah yang tak bisa ia lepaskan. Seandainya dia ingin beritikaf di masjid sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa kaum wanita yang ingin ke masjid dalam arti itu, maka jangan dilarang. Kaum wanita ingin sholat nih, ingin ke masjid, jangan dilarang. Apalagi itikaf dia mau, silahkan. Ya Pak ya, tanpa tanda kutip tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai istri atau ibu rumah tangga, ibu dari anak-anaknya. Ya, Allah alam bisawab. Laki-laki di rumah tak itikaf tuh Pak, rindu sama istri dan anak itu. Nah, saya itikaf, orang paham kok. Oh dia itikaf, oke sih. Nah, saya nak ketemu si A, oh dia ada di masjid tuh di itikaf. Oke, ketemu di masjid tidak apa-apa, dapat juga kita pahala. Ya. Jadi itikaf itu tak mesti 24 jam itu tidak. Berarti Islam itu mensusahkan. Yang wajib kita selesaikan, berarti kita datang lagi ke rumah Allah. Kenapa orang banyak malam? Karena malam itu tidak ada kewajiban lagi. Orang tidur semua kok. Paling kok jam 4 nak sahur, balik dia ke rumah. Berbangun, kita nak sahur. Sebab kita nak mengejar seabdul sahur itu di waktu akhir. Ya Pak? Jangan terakhir, tak boleh. Waktu akhir, bukan terakhir. Terakhir terlewat nanti subuh. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang orang kejar sekarang ini. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah. Inilah, jadi kaum wanita, kaum hawa jangan merasa lesak-lesak, silakan. Ya, Islam memberikan keringanan, Islam memberikan peluang, ambillah peluang-peluang ini. Apalagi kita sentiasa banyak pahala kita Pak. Berwuduk sudah dapat pahala, berdoa lepas wuduk mendapat pahala. Tak tahu doa cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sudah dapat pahala. Bayangkan, tak tahu tak hafal di doa, tak apa, tapi mengucap alhamdulillah asyhadu alla ilaha illallah dah dapat pahala. Nah, kecuali kalau kita tahu doanya itu lain. Sebab satu ayat dibaca aja mendapat pahala, apalagi yang lainnya, apalagi yang kita tahu. Ya, banyak ibadah dalam Islam yang bisa kita lakukan. Maka irilah kepada orang-orang yang sentiasa melakukan ibadah. Nah, iri kita. Maka di sini iri di sini diperkuatkan lagi, diketatkan lagi, ibarat kata di-S3-kan lagi. Yaitu orang-orang yang sentiasa membaca Al-Quran, tidak sibuk dia dengan baca Quran. Yang kedua, orang yang berharta, menafkahkan hartanya siang dan malam. Itu khususi namanya dalam bahasa Arab, khususi. Tapi secara umum, irilah kepada orang yang sibuk dalam melakukan ibadah. Kenapa kita tak bisa? Dalam ibadah tidak ditentukan umur, tahun dan lain sebagainya. Silakan Anda untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam kajian kita subuh yang sederhana ini, karena kita pun tadi sudah menyentuh itikaf, terpikir otak saya, dah kita juga itikaf saja. Belum tercentuh dari rumah tuh Pak. Memang langsung saya ambil itikaf sambil mengulang-ulang ilmu kita. Saya suka begitu. Apa dikatakan oleh protokol, ini akan saya sampaikan nanti. Ya Pak ya, untuk memperkuatkan. Apalagi itu pengurus yang menyatakan, memperkuatkan kata pengurus, mari kita sama-sama dapat lakukan dan mengimarahkan rumah Allah yang sebesar ini. Kenapa kita tidak isi dengan ibadah-ibadah yang kita ingin lakukan? Kesimpulannya yang pertama, bahwasanya itikaf adalah merupakan suatu ibadah yang dituntut oleh, yang disunnahkan bagi kita, khususnya di bulan suci Ramadan, disuruh kita. Yang kedua,
Ibadah tidak hanya bisa satu, ibadah bisa kita lakukan yang banyak, khususnya dalam mengisi itikaf kita di rumah Allah SWT. Jangan terkejut, ada yang duduk di sana sambil berzikir, ada yang duduk di sana dia baring, bukan tidur, baring dia. Tak, kalau kita tanya, tidur Pak? Enggak. Kenapa? Sambil berzikir, capek duduk dah. Ya tak? Capek duduk. Paham lah, berarti manusia itu ada kemampuannya, keterbatasannya. Oke, tak apa-apa. Nah, kemudian besar lagi pahalanya orang yang menyediakan tempat itikaf. Besar pahalanya Pak. Nah, menyediakan tempat. Yang kedua, yang ketiga yang bisa kita ambil kesimpulan ini bahwasanya bukan kita saja beritikaf, para malaikat pun juga beritikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui pada pagi hari ini, usikum wa nafsi bitaqwallah, dapat kita amalkan dan dapat kita sentiasa menjadi hamba Allah, rakiun, sajidun, akifun, dan macam-macam. Masuklah kita di antara golongan-golongan yang disebutkan oleh ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna antal alimul antal ghaffar anta ya rahman ya rahim. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ya Allah, kami memuji Engkau ya Allah. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Kami sentiasa meminta pertolongan-Mu ya Rahman ya Rahim. Tunjukkan kami ya Allah hidayah-Mu. Tunjukkan kami ya Allah petunjuk-Mu ya Rahman. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istiba'ah. Allahumma adkhilna fi qiyam ramadana minar raqiina wa minas sujudi wal aakifina fi buyutillah innaka antal alimul hakim. Allahumma jassir umurana wa la tu'assirna. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami khususnya dalam ibadah-ibadah kami dan jauhkan kesulitan-kesulitan bagi kami yang kami tidak mampu untuk menghadapinya. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina. Allahumma anta jalla sahla illa ja'altana sahla. Ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa memudahkan segala urusan ini sebagaimana yang telah Engkau lafazkan di dalam Al-Qur'an. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Allahumma inna na'udzubika min kullil bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, jauhkan kami daripada bala, bencana, wabak, penyakit yang kami tidak mampu untuk menghadapinya. Anta alimus sirri wa akhfa. Engkaulah ya Allah mengetahui apa yang tersirat maupun yang tersurat, apa yang Engkau tidak kami ketahui sedangkan Engkau Maha mengetahui. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami, keluarga kami yang kami tinggalkan pada saat ini ya Rahman ya Rahim, serta jamaah masjid kami, masjid raya ini. Birahmatika ya arhamar rahimin, serta jiran-jiran tetangga kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan orang-orang yang sentiasa yang telah dahulu berbuat baik di masjid ini dan juga orang-orang yang sekarang ini. Birahmatika ya arhamar rahim, serta ahli kubur kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan keberkahan di bulan Ramadan ini, ampunilah dosa-dosa ahli kubur, angkatkilah mereka derajatnya ya Allah, kasihanilah mereka dan tempatkanlah mereka tempat yang sangat luas dan duduklah mereka bersama orang-orang yang salihin. Rabbana atina